Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kak, bagaimana cara kita menghilangkan rasa kesal atau dendam dalam kehidupan kita? Adakah tipsnya? Oke, apabila merasa kesal pada seseorang, sebaiknya pahami dengan baik bagaimana cara menghilangkan dendam menurut firman Tuhan. Tentunya sudah biasa bahwa dalam hidup sehari-hari ada kalanya beberapa orang membuat kita merasa marah dan kesal, sehingga sekilas bisa saja timbul dendam dalam hati dan ingin membalas perlakuan tersebut. Itu jelas. Namun, ingat bahwa Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengajarkan umat Kristen untuk tidak mudah merasa marah, apalagi menaruh dendam pada sesama. Justru sebaiknya tebarkan prinsip kasih tentang Alkitab bagi semua orang, termasuk musuh kita maupun orang yang membuat kita kesal tadi. Oleh sebab itu, sebaiknya kenali lebih dekat beberapa cara menghilangkan dendam menurut kekristenan. Nih, ada beberapa tips yang saya ingin bagikan. Yang pertama, kita berdoa. Yang pertama, jika ingin hati kita diliputi oleh kebaikan, sebaiknya selalu dekatkan diri pada Tuhan dengan jalan berdoa dalam roh dan meminta kekuatan dari Tuhan. Karena dengan demikian, maka hati kita akan selalu dipenuhi oleh rasa mengasihi dan jauh dari keinginan membalas dendam. Tidak ada satupun perkara yang luput dari pandangan Tuhan. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menegur serta memberikan ganjaran pada mereka yang menyakiti hati umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajarkan bersekutu. Selanjutnya, selalu ingatkan hati kita dan diri kita untuk tetap bersekutu dengan teman-teman seiman. Karena melalui hal itu, maka hati kita akan senantiasa dikuatkan dan diingatkan untuk menabur kebaikan sesuai hukum kasih dalam Alkitab. Dengan demikian, tentunya akan terus mendekat kepada Allah dan melupakan yang namanya dendam pada orang lain. Sebagai gantinya, akan diberikan sukacita serta damai sejahtera dari Allah yang membuat rasa dendam dan marah akan menghilang. Karena jangan pernah lewatkan ibadah dan perhatikan firman Tuhan supaya hati kita tenang dan damai setiap saat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu buah roh. Cara menghilangkan dendam menurut Kristen selanjutnya dengan jalan menyerahkan diri untuk selalu melakukan perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan. Salah satunya melalui buah-buah Roh Kudus. Dengan demikian, maka hidup kita lebih banyak terisi oleh rasa kasih, sukacita, maupun damai sejahtera. Buah roh akan menuntun supaya kita tidak mudah menaruh dendam pada orang lain. Dan yang keempat, yaitu memaafkan. Nah, ini yang paling sulit. Sebaiknya jangan lupa untuk dapat menerapkan cara memaafkan orang lain menurut ajaran firman Tuhan pada orang lain yang telah bersalah dalam hidup kita. Dengan memaafkan secara tulus, maka membantu menghilangkan dendam dalam hati kita dan juga memenuhi hati dengan damai sejahtera maupun kasih yang sangat berlimpah dalam hidup kita. Yang kelima adalah besar hati. Sebaiknya selalu berbesar hati saat ada orang yang menyakiti, sehingga keinginan untuk membalas dendam dapat dihindari. Dengan demikian, maka tidak ada maksud buruk dalam hati serta beroleh ketenangan di dalam hati kita. Dan yang keenam adalah mengasihi. Terakhir, supaya jauh dari rasa dendam, maka sebaiknya jangan lupakan prinsip kasih kepada sesama. Karena dengan demikian maka akan lebih mudah meminta maaf untuk menghindari amarah seperti yang tertulis dalam Alkitab tentang amarah, dan menjauhkan diri dari rasa dendam atau marah yang
berlebihan pada orang lain. Itulah sebabnya beberapa cara menghilangkan dendam menurut ajaran firman Tuhan yang sudah tentu akan berhasil. Untuk lebih maksimal, selalu dekatkan diri pada Tuhan serta pahami apa yang menjadi kehendak maupun keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Termasuk apabila di dalam Alkitab Tuhan memerintahkan kita menghindari sifat dosa menurut Alkitab berupa dendam dalam hati dan berbuat baik kepada musuh kita. Dengan memiliki pemikiran serta pemahaman Allah dalam hidup kita, tentunya hal ini dapat dihindari dengan mudah. Hidup akan penuh dengan damai sejahtera serta ucapan syukur yang berkepanjangan karena kita tahu arti dari mengampuni. Bukankah kita pun adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah? Tapi karena Allah sendiri yang mau mengampuni kita, maka harusnya kita pun belajar daripada apa yang Allah nyatakan untuk kita belajar mengampuni karena Allah sudah mengampuni kita. Karena teman-teman, mengampuni adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit, tapi harus kita kerjakan. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk tidak marah, emosi yang berlebihan, tetapi kita bisa menyadarkan diri kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya tips ini dapat menolong saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.